kembali lagi di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan, dan di video kali ini saya akan bahas sebuah studi kasus mengenai intent activity. Ya, dalam Android development menggunakan Kotlin, intent activity ini masih sangat digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah mengirimkan value dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan intent gitu, kita bisa saling request dan saling mengirimkan data antar app komponen yang ada di Android system. Apa yang intent bisa lakukan? Dia bisa memulai activity ke activity yang baru, atau bisa menjalankan sebuah service gitu. Ketika mungkin rekan-rekan ingin mendownload sesuatu dan menyimpannya ke background, nah itu bisa digunakan menggunakan service. Bisa melakukan deliver broadcast receiver, misal aplikasi teman-teman lagi di foreground gitu, tapi ketika teman-teman mulai ngecas handphone itu diinfokan gitu bahwa teleponnya charging gitu. Nah itu deliver broadcast. Nah di dalam metode intent di Android itu terdiri dari dua jenis intent ya. Ada explicit dan ada implicit gitu. Ini contohnya ya. Yang pertama, kalau explicit, dia spesifik langsung memanggil aktivitas tertentu gitu dengan menggunakan explicit intent. Jadi untuk bisa pindah halaman, ya gunakanlah intent yang posisinya ada di halaman ini dan pindah ke halaman selanjutnya. Dan untuk bisa memulai halaman selanjutnya, itu rekan-rekan bisa menggunakan start activity. Tapi ada juga yang implicit intent, di mana untuk meminta Android untuk rekan-rekan bisa menghandle request, melakukan intent, ini bisa langsung secara implisit. Contoh, ketika rekan-rekan ingin mengakses sebuah website di dalam aplikasi rekan-rekan dan URL-nya kita hardcode langsung dalam coding, atau ketika rekan-rekan ingin menelepon nomor telepon tertentu, dan itu sudah bisa langsung di hardcode di dalam codingnya gitu. Jadi itu implicit intent gitu. Nah, kemudian selain explicit dan implicit intent, itu ketika perpindahan halaman gitu ya. Nah, ada juga mekanisme lain di dalam intent itu, yaitu tentang sending and receiving data. Nah, yang menariknya rekan-rekan, di sini ada dua kata kunci ketika rekan-rekan ingin melakukan sending ataupun receiving data ya. Jadi yang pertama adalah kata kunci data, yang kedua adalah kata kunci extras gitu ya. Jadi setidaknya rekan-rekan bisa mengirimkan data dari satu activity ke activity lain menggunakan put extra dengan satu jenis data atau objek datanya yang bisa dikirimkan. Nah, kemudian di video kali ini kita akan bahas juga terkait dengan hal ini gitu ya, terkait dengan sending and receiving data. Baik, kita langsung coba praktekkan ya rekan-rekan untuk project intent kali ini. Jadi kita akan mempraktekkan di video kali ini tuh satu project, isinya beragam aktivitas untuk melakukan intent ya gitu. Nah, kita mulai dari awal ya gitu. Baik, kita mulai dari awal. Kita akan bahas satu persatu ya rekan-rekan. Tentunya nanti video ini akan menjadi lebih dari satu bagian, sehingga di fase awal ini saya akan langsung bikin project baru dan langsung mencoba mendeklarasikan atau mencoba menggunakan explicit intent, di mana kalau tadi kita sempat lihat yang namanya explicit intent itu kita bisa langsung pindah halaman dari satu activity ke activity yang selanjutnya. Namun yang akan coba ditambahkan juga adalah bagaimana melakukan explicit intent tapi bisa mengirimkan single data ataupun bisa mengirimkan sekelompok data gitu ya. Nah, itu yang akan coba dibahas gitu ya di dalam video kali ini. Baik, saya lanjut.
akan membuat nama project mengenai intent project. Ya, baik, saat ini Gradle sedang berjalan ya. Oke, sambil menunggu Gradle berjalan, saya akan coba hapus dulu dua fungsi ya, fungsi, sehingga fungsi yang tersisa adalah pure hanyalah di bagian kelas utama ini saja. Kemudian kita akan coba buka dua area dulu, yang kemudian dimana si project ini terdiri dari beberapa fungsi gitu ya. Nah, pertama kita punya satu activity yang namanya main gitu kan. Kemudian di sini ada sebuah metode namanya onCreate gitu. Oke, baik, kita akan mulai dari activity main terlebih dahulu. Ya, kita akan bikin sebuah layout dulu, sangat sederhana. Layoutnya kita akan jajarkan berbagai button ya. Jajarkan berbagai button. Saya akan pasang bentuknya linear. Ini saya delete aja segini. Oh jangan, kita kasih title dulu lah ya. Mungkin ininya dulu yang akan saya ganti orientasinya menjadi vertikal. Kemudian ini adalah project mengenai intent ya. Saya simpan dulu beberapa value-nya di string ini. Ini kita bilang pindah halaman biasa gitu ya. Pindah ke activity baru. Kemudian saya ingin pindah halaman tapi disertai dengan single data. Di sini pindah ke activity baru dengan data. Menarik. Satu lagi adalah pindah halaman menggunakan objek ya, atau terlalu panjang ID-nya, langsung aja. Oke, menarik. Nah, nama projectnya adalah project intent, implicit dan explicit. Tidak boleh. Baik, ID-nya kita ganti dulu. Oke. Oke, baik. Sekarang kita kasih dulu teks sederhana, yaitu title main, dan teksnya kita ganti dulu menjadi 20 sp. Ukurannya match parent, kita kasih dulu jarak ya, jaraknya 20 dp untuk masing-masing kanan kiri atas bawah, dan kita pasang graffiti gitu. Untuk ini menggunakan center. Oke, baik, kita punya layout seperti ini. Oke, kita akan coba satu persatu ya rekan-rekan. Kita akan coba satu persatu. Mungkin kita akan pasang dulu sebuah button di sini, di mana buttonnya match parent wrap content. Dia punya teks pertama adalah string untuk pindah halaman. Ini pindah halaman biasa aja.
kemudian dia punya ID gitu ya, tentunya dia punya ID-nya btn pindah aja. Ini kita kasih ID btn pindah, terus kita kasih margin ya biar ada jarak dengan bagian di bawahnya. Di sini juga sama, kita kasih margin bottom 10 dp. Oke, mungkin untuk yang ini agak panjangan dikit, 30 dp cukup. Oke, baik, kita udah punya nih project intent implicit dengan explicit gitu. Nah sekarang kita akan bikin kelas baru gitu atau activity baru. Caranya klik kanan di sini, kita akan bikin activity empty view activity, dan kita akan kasih nama di sini adalah second ya, misal namanya second activity gitu. Main activity kita kasih nama yang ini second activity, layoutnya otomatis di generate. Habis itu rekan-rekan tinggal lakukan finish. Oke. Nah ini kita hapus dulu di second activity. Nah jadi kalau rekan-rekan membuat activity baru dengan cara seperti tadi, itu kita tidak perlu lagi menambahkan secara manual activity baru kita di manifest, karena otomatis si second activity ini akan langsung muncul gitu ya, dan otomatis terdaftarkan di dalam Android manifestnya. Oke, sekarang kita udah punya second activity gitu ya. Maka halaman yang ada baru di sini kosong aja gitu ya. Paling kita akan coba kasih nama aja di sini biar nggak terlalu kosong gitu ya. Jadi di sini kita bisa pasang sebuah teks gitu ya. Text view kita simpan di tengah. Kita kasih dulu chain ke atas kanan kiri bawah. Lalu kita kasih teks. Teksnya adalah second activity, halaman kedua. Oke, sekarang kita set ke dalam stringnya ya. Oke, jadi kita punya teks yang cukup panjang di sini. Kita kasih graffiti dulu. Oke. Nah ini ya, halaman kedua menggunakan intent biasa untuk pindah halaman. Oke, jadi ini adalah tampilan di halaman keduanya. Nah maka langkah pertama yang akan coba rekan-rekan langsung eksekusi adalah memberikan aksi di activity main ini, yaitu dengan memberikan on click terhadap button pindah yang ada di sini ya. Nah sekarang kita langsung bikin aja. Nah kalau misalkan kita pakai cara yang lama gitu ya, tentunya kita bisa pasang aja sebuah variabel baru di sini, private let init. Nah ini kalau kita mau pakai data binding sangat bisa ya. Misal saya coba dulu pakai find view by ID gitu ya. Pakai data binding, rekan-rekan pakai view binding itu sangat bisa gitu. Saya coba pakai dulu cara yang awal. Misal nama buttonnya adalah button submit misalkan gitu, terus tipenya adalah button ya. Nah ini kemudian si button ini kita import dulu. Nah di sini kita langsung daftarkan nih
si btn submit yang ada di sini, dan find view by ID-nya adalah rid dot button ya. Oke, kita cek dulu. Oh, ID resource-nya belum kelihatan. Kita coba cek dulu. Oh, ini bukan button submit tapi button pindah ya. Oke, wait. Nah, ini diganti jadi button pindah. Nah, kemudian di sini kita langsung akses sebuah variabel yang tadi kita udah set di atas, ada btn submit. Kemudian si btn submit ini kita lakukan set on click listener, dan habis itu kita bisa langsung membuat sebuah coding menggunakan file intent gitu ya. Kemudian sama dengan intent this second activity, alias kita akan pindahkan halaman dari halaman pertama ke halaman kedua gitu kan. Targetnya adalah second activity yang barusan kita buat. Kemudian start activity alias mulai aktivitinya dengan mengakses objek namanya intent kayak gitu. Nah, ini sangat bisa gitu ya untuk dibuat seperti ini untuk pindah halaman gitu. Oke, kita coba running cara pertama ini. Oke, ya ini yang paling awal. Kita akan coba praktekkan ngeklik pindah ke activity baru, dan otomatis kita pindah halaman ke halaman kedua menggunakan intent biasa untuk pindah halaman, persis seperti ini. Oke, selesai untuk cara berpindah halaman dari satu activity ke activity selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana jika ketika kita melakukan klik di halaman awal ini dan pindah ke halaman baru gitu ya, itu kita memberikan sebuah data gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ya di kasus kedua dari intent, yaitu intent dengan memberikan sebuah data. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu button baru ya rekan-rekan. Kita akan tambahkan button baru namanya pindah, misalkan pindah dengan data misalkan gitu ya. Nah, ini oke, ini udah ada pindah halaman, namun kita udah bikin namanya pindah dengan data. Oke, dari sisi layout udah siap. Sekarang kita bikin kelas baru aja, activity baru, di mana dia tuh empty view activity. Nah, di sini misalkan kita bikin nama activity pindah dengan data misalkan gitu ya. Oke, sudah otomatis terbuat layoutnya gitu ya, dan di layout dan di dalam manifest juga ini udah otomatis terdaftarkan. Oke, karena udah ada halaman baru, kita akan coba buat dulu gitu ya dari sisi layoutnya. Jadi layoutnya sederhana. Kita akan membuat sebuah text view aja di sini, satu aja di tengah gitu. Kita pasang. Kemudian kita kasih beberapa tambahan teks. Misal kita kasih title ya, bukan di activity second tapi di activity yang ada pindah datanya. Kita misalkan data diterima, kita tambahin teks data diterima. Ini untuk ngecek aja. Oke, sip. Jadi nanti datanya akan muncul ke tengah ini ya. Dan kita bisa bikin teksnya adalah text underscore data misalkan gitu. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita akan langsung mengeksekusi dari halaman yang pertamanya nih, gitu ya. Nah, jadi karena kita akan mempraktekkan di dalam sebuah activity ini ada banyak button gitu ya. Nah, ini kan berarti akan ada fungsi yang berulang ya. Akan ada boilerplate ya gitu. Ini kita lanjut dulu aja ya menggunakan konsep dari find view by ID gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita deklarasikan juga BTN datanya dengan BTN pindah dengan data udah terhubung ya di sini. Nah, habis itu on click-nya kita bisa pasang btn data.set on click listener. Nah, di sini kan kita tinggal ngasih perpindahan data aja nih. Cuman si activity-nya adalah kepindah dengan data. Nah, yang menjadi pembeda yang mau kita coba kirimkan ke halaman selanjutnya ini adalah value gitu ya. Karena kita akan mengirim sebuah value, maka kita butuh satu fungsi namanya adalah put extract. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal tambahkan aja value sebelum start activity gitu. Nah, kita udah punya misalkan ini ada intent, ini kita ganti ya intent ini variabel lokalnya ya. Variabel lokalnya kita ganti gitu. Intent dengan data boleh deh. Oke. Oh, menarik nih. Nah, karena kita akan coba membuat berbagai intent di dalam satu halaman dan akan move gitu ya di satu halaman itu ke berbagai halaman lainnya, kayaknya saya coba perbaharui dulu cara ngodingnya ya. Oke, saya akan coba ganti cara ngodingnya menjadi seperti ini. Jadi pertama kita akan coba kasih dulu variabel lokalnya setelah set content view kita pakai file. Ini untuk button submit yang tadi kita coba pasang langsung ya deklarasi buttonnya di sini. Nah, ini kita langsung hubungkan aja ke find view by ID. Nah, menariknya adalah di sini kita akan langsung bikin sebuah objek yang btn submitnya akan langsung di set on click listener. Namun kita nggak langsung eksekusi ya, tapi kita kasih objek dulu menggunakan this. Nah, baru di sini kita juga bisa pasang juga nih si file btn data ini button, terus si find view by ID-nya sama ya, kita delete. Nah, agar fungsi set on click listener bisa berjalan, maka kita tinggal tambahkan aja set on click listener this. Oke. Nah, sekarang kita akan ganti nih si mekanisme ini menggunakan konsep lambda ya. Nah, kita akan bikin sebuah metode baru nih di luar onCreate ini ya, yaitu kita akan coba mengoverride fungsi dari onClick gitu, karena di sini isunya di sini studi kasusnya adalah satu halaman ada berbagai button dan kita diminta untuk pindah halaman gitu ya di halaman this gitu ya, di halaman yang sama yaitu di main activity. Nah, maka kita butuh sebuah overriding function yaitu onClick gitu. Kemudian kita kasih view. Oke, kasih buka tutup. Nah, menariknya kita bisa lakukan overriding function
terhadap si onClick yang ada di sini. Kita coba. Oke. Ini kita import dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini udah ada nih. Kita pakai fungsi when, dan ini ada fungsi untuk kemudian kita bisa coba melakukan running ya terhadap fungsi yang nantinya akan kita coba panggil, tapi menggunakan konsep when gitu. Oke, nah di sini yang kita ambil adalah ID-nya, di mana ID yang pertama adalah pindah gitu. ID pindah, kemudian kita akan coba running fungsi menggunakan file isinya. Nah, isinya kita bisa bikin pakai objek baru, misal file untuk pindah intent, dan dari intent ini this. Nah, kita bisa menggunakan add main activity, jadi tidak langsung kita akan betul-betul memanggil gitu. Kemudian ketika kita melakukan start activity, kita akan ganti objeknya menjadi pindah intent seperti ini. Oke, kita punya satu ID. Nah, ini jangan lupa kalau udah dibuka ini udah bisa ditutup. Selanjutnya kita bisa panggil nah ID yang selanjutnya, yaitu di sini ID untuk pindah dengan data. Ini pindah dengan data. Nah, ini udah bisa. Nah, bedanya intent di sini kita bisa ganti nama objeknya biar nggak bentrok sama yang ada di atas ini gitu ya. Nah, di sini kita udah ganti juga pendeklarasiannya menggunakan file gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan value dari put ekstranya gitu kan. Oke. Nah, karena di sini kita akan memasang sebuah function onClick gitu ya, seperti yang sekarang udah dikerjakan, kita butuh untuk mendeklarasikan metode ya. Nah, di sini yaitu onClickListener. Ini adalah bentuk interfacing ya, mengimplementasikan function onClick gitu, sehingga si overriding ini pertama bisa jalan ya harapannya. Yang kedua adalah setiap variabel file btn submit, file btn data gitu, dia sama-sama bentuknya button. Dia bisa melakukan find view by ID di satu halaman yang sama namun dengan ID yang berbeda. Dan di sini ini adalah nama ID-nya, dan kita bisa melakukan set on click listener yang ada di sini. Sorry, ini tipe. Kemudian di sini this. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya pembaharuannya, karena tadi sempat bentrok dengan nama objek dan variabel filenya. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ya. Kita ubah konten coding yang ada di sini dengan put extra. Kita punya objek pindah data intent. Nah, di sini kita tinggal tambahin ada put extra. Nah, di sini tipe atau parameternya udah kelihatan, ada pindah data dengan extra name. Misalkan namanya kita bikin gitu ya, Rizky Adam Kurniawan. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan pindah data misalkan value atau variabelnya ada dua yang mau kita kirim, yaitu nama dan umur gitu ya. Tadi udah ada rekomendasinya. Oke. Nah, ini tandanya merah karena memang kita belum melakukan pendeklarasian di kelas selanjutnya nih gitu. Nah, sekarang kita tinggal bikin companion objek aja di halaman pindah dengan data ini gitu ya. Nah, di sini di kelas yang barunya kita bisa bikin companion objek gitu, alias si objek yang ada di konstanta lokal kita, yaitu extra name dan extra age, dimana kita kasih
value-nya extra name dan extra age agar langsung bisa meredirect ke sini. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ini udah pasti nggak error ya. Nah sekarang tinggal kita mau simpen apa nih di halaman yang baru ini gitu kan. Sekarang kita udah punya sebuah text view gitu. Kita pastikan dia punya ID nih di sini, yaitu txt data gitu ya. Kita daftarin dulu si text view-nya gitu dengan menggunakan txt data gitu. Kemudian panggil txt datanya. Jangan lupa ini bentuknya sebuah text view, diimport dulu, dan di txt data ini sudah deh, sekarang kita bisa tinggal tampung aja gitu ya ke dalam txt datanya. Nah di sini menariknya udah ada langsung rekomendasinya ya rekan-rekan, jadi silakan rekan-rekan bisa mencoba langsung agar bisa mendapat rekomendasi langsung dari Android Studio-nya. Namun secara implementasi ini sudah tepat ya. Jadi file name, kemudian di sini ada variabel objek dari intent, kemudian nah di sini cara menampung put extra di halaman selanjutnya adalah dengan get string extra. Nah di sini adalah value-nya benar-benar string dan integer, di mana ada nama dan ada umur gitu ya, dan masing-masing extra name dan age ini kita tampung ke sebuah variabel, ada name dan ada age. Nah ini adalah default value-nya ya. Kemudian karena kita udah punya variabel teks baru, kita bisa simpan ada nama $name dan umur $age. Kemudian variabel teks ini kita pasang di text view data yang tadi udah kita deklarasi di sini, .text sama dengan text. Nah kita coba langsung aja running studi kasus kedua ini dengan membuild langsung gitu ya project pindah dengan data. Sekali lagi, project ini betul-betul kita mengirimkan satu persatu datanya ya, yaitu nama sama umur gitu ya. Jadi data dari intent ini bisa kita dapatkan dengan memanggil get dan disesuaikan dengan tipe datanya apa. Nanti rekan-rekan bisa melakukan penyesuaian variabelnya dengan get string, get integer, get boolean, get chart, dan selanjutnya. Kita coba klik aja, ini pindah ke activity baru dengan data. Nah maka name sama umur ini udah langsung pindah ke halaman selanjutnya. Name Rizky Adam, umur 35. Nah ini kasusnya adalah value-nya langsung di hardcode dalam bentuk seperti ini. Nah artinya kalau nanti project ke depan ada sebuah inputan dan ingin dilempar ke halaman selanjutnya, ya udah value ini tinggal diganti aja jadi edit text. Nanti teman-teman bikin yang kayak gini lagi, tapi bentuknya adalah edit text gitu ya. Nah baik, masih dalam konsep explicit intent, dan kita udah bisa ngirimkan data pakai data. Kita akan coba lanjut studi kasus ketiga nih, explicit intent tapi mengirimkan objek gitu ya. Dimana kalau yang kita kirimkan sekarang ini kan satuan data nih, ada nama sama umur. Tapi bayangkan jika biodata seseorang itu banyak atribut datanya, kayak gitu kan. Nah maka dari itu kita bisa kirim menjadi bentuk yang dienkapsulasi menjadi sebuah kelas yang dimana nanti objeknya bisa kita coba panggil. Nah karena kita udah ngomongin objek, maka kita bikin dulu nih kelas objeknya agar bisa langsung tereksekusi gitu ya. Oke. Nah di sini rekan-rekan bisa klik kanan, kemudian Kotlin class, dan di sini ada data class. Di sini rekan-rekan misal mau nambahin data class mengenai orang ya, dimana di sini itu rekan-rekan punya variabel yang lebih dari satu. Misalkan kita punya nama string, kemudian kita punya umur, misalkan tipe datanya integer, yang ketiga kita punya email, tipenya string juga, dan yang keempat misalkan kita punya kota lah gitu ya. Nah menariknya di sini rekan-rekan bisa mengimplementasikan sebuah konsep dari Kotlin namanya personalize gitu ya.
Nah, rekan-rekan untuk bisa mengetahui mengenai Persalize, rekan-rekan bisa menggunakan AI ini juga ya untuk eh, untuk memahami lebih dalam apa itu Persalize. Oke. Jadi secara definisi, rekan-rekan bisa menggunakan Persalize gitu ya di dalam pemrograman Android ini untuk memungkinkan untuk mengirimkan objek di dalam activity, fragment ataupun service melalui intent ataupun bundle gitu kan. Nah, proses pengiriman ini kita sebut marshalling atau parceling. Nah, untuk bisa mengimplementasikan secara parcelize ini secara manual, ini membutuhkan penulisan kode yang boilerplate, artinya akan punya penulisan read and write yang cukup banyak gitu ya. Seperti mungkin kalau rekan-rekan masih ingat dulu ada konsep getter setter gitu ya. Nah, itu tuh boilerplate banget karena codingannya tuh diulang gitu ya. Nah, maka kita bisa mensimplify tanpa harus menggunakan parcelize yang diinput satu persatu sehingga terjadi boilerplate coding. Nah, caranya gimana? Rekan-rekan bisa menggunakan anotasi yaitu add parcelize langsung. Namun untuk mengimplementasikan parcelize ini teman-teman harus buka Gradle-nya dulu. Nah, ini rekan-rekan bisa menambah di Gradle modul gitu ya. Yang pertama di plugin-nya. Nah, di sini harus ditambahin dulu sebuah ID gitu. Dan ID-nya ini adalah Kotlin Parcelize. Nah, ini satu untuk Kotlin Parcelize. Silahkan rekan-rekan bisa lakukan sing now gitu, ataupun nanti kalau misalkan pakai Groovy bisa juga ditambahin seperti ini. Nah, abis itu udah deh gitu ya, kita udah nggak usah lagi bikin getter setter menggunakan parcel, tapi langsung karena dia udah dideklarasikan di Gradle ya, lancar juga gitu. Ketika nge-buildnya kita kembali ke kelas ini. Nah, di sini getter setter yang codingannya sangat berpotensi panjang gitu ya, kita bisa langsung tampilkan di sini saja. Kita panggil menggunakan kata kunci add parcelize. Nah, di sini langsung gitu ya terimplementasi data class person dalam bentuk getter setter, dan teman-teman tinggal tambahin parcelize-nya di sini di Android-nya yaitu parcelable. Oke, cukup gitu ya. Nah, jadi di sini nih keuntungannya kalau rekan-rekan pakai parcelize. Jadi ini bisa mengurangi boilerplate nih, dimana kalau di Java tuh kita pakai getter setter gitu ya. Nah, kalau di sini ada create, write to parcel gitu ya. Jadi terlalu boilerplate gitu, banyak banget codingan yang miripnya. Kemudian bisa lebih cepat juga dibanding serializable gitu. Makanya kita pakai parcelable agar lebih efisien. Secara coding juga betul-betul hanya seperti ini saja. Dan dia lebih aman gitu ya, secara dikompilasi ada lebih sedikit potensi kesalahan lah dibandingkan mengetikkan parcelize secara manual. Oke, itu referensi dari Gemini gitu yang melakukan pencarian otomatis. Menarik ya, AI sekarang kita nggak perlu buka browser gitu ya, tapi langsung dikasih di Gemini-nya. Oke, kita lanjut. Kita udah bikin sebuah kelas baru, tapi write and create-nya udah nggak usah dibikin sama sendiri, cuman pakai satu anotasi namanya parcelize. Kita kembali ke kelas lagi di main class activity layout. Kita akan bikin button baru namanya button pindah dengan objek gitu ya. Kita ganti juga ini pindah halaman menggunakan objek ya. Oke, nah sekarang karena kita tadi udah ngerapihin coding di kelas utamanya, ya kita tinggal ulang aja di sini gitu ya.
kita tinggal panggil file button object gitu, button find view by ID. Nah di sini ini harus sama gitu ya variabelnya dengan yang ada di dalam layout btn pindah dengan objek gitu. Oke, selanjutnya ini kita bisa panggil button object set on click listener this gitu. Oke, wait, kita cek lagi di kelas utamanya ID btn pindah dengan objek ya, sama. Oke. Oke, kita kembali ke main activity. Nah, ini udah nggak error ya. Sekarang kita tambahin ini baru ya, ID baru, yaitu ID btn pindah dengan objek. Terus kita kasih lambda juga. Nah, di sini kita bisa langsung nih menampung value-nya dulu gitu ya. Namun si value-nya ini langsung dari objeknya. Nih kita udah langsung dikasih rekomendasi nih sama Android Studio-nya. Karena kita udah bikin kelas person dan kita udah bisa langsung bikin objeknya. File person sama dengan kelas person, isinya Rizky Adam Kurniawan 35 tahun misalkan. Kalau kita mau sesuaikan ini default value-nya. Dan ini Bandung. Habis itu ini kita tutup ya objeknya gitu. Oke, nah habis ini di pindah halaman dengan objek ini kita tinggal eksekusi lagi aja tuh yang di atas tadi yang pindah halaman. Jadi di sini kita bisa pindah dengan objek gitu ya. Pindah dengan objek, kemudian kita kasih intent sama persis seperti di atas, this add main activity, kemudian pindah dengan nah ininya belum kita buat ya karena kita belum bikin halaman baru gitu ya. Sekarang kita bikin dulu kelas activity baru, yaitu pindah dengan objek. Oke, kita hilangkan dulu. Kemudian di layoutnya pun kita kasih layout sederhana aja, sama sih seperti yang data ini ya. Kita coba copy aja, cuma nanti ID-nya kita bedain. Ini txt objek ya misal. Oke, cukup kayaknya segini aja tempat kita menampung objeknya ya gitu. Nah habis itu kita bisa langsung ke kelas utama lagi. Tadi ngelanjutin dulu yang ini. Nah ini agar dia nggak jadi error ya. Nah habis itu udah deh. Kalau tadi yang di atas ini kita pindah dengan data, kita harus nyantumin berbagai value yang akan kita lempar. Bayangkan kalau value-nya banyak, berarti kan banyak juga nih si put extra-nya. Nah tapi kalau misalkan kita pakai ini gitu ya, pindah dengan objek, nah kita cukup satu aja seperti ini gitu. Jadi pindah dengan objek, kemudian dikasih put extra. Nah yang dikirimkannya itu adalah objeknya, yaitu si person yang ada di sini, dimana si person ini terdiri dari berbagai atau lebih dari satu atribut data. Jadi betul-betul yang awalnya codingannya harus satu persatu dideklarasikan. Nah ini mah cukup satu aja, yaitu menggunakan objek gitu ya. Nah sekarang kita tinggal pindah ke halaman selanjutnya, dan di sini kita punya value baru namanya extra person ya. Nah nanti di kelas atau activity barunya rekan-rekan udah bisa langsung bikin companion objek lagi nih buat ngedeklarasiin yang tadi
kita bikin companion object, isinya adalah konstanta dari extra person gitu ya. Nah kemudian di sini kita bisa deklarasikan dulu si text objeknya, kita deklarasikan bahwa dia itu text view, dan kita bisa pasang pakai find view by id r.id.txt object gitu. Nah ini adalah layout yang ada di halaman id layout text view yang ada di halaman baru ya, yang pindah dengan objek. Nah di sini kita udah punya nih si txt objeknya. Nah habis itu udah nih, kita tinggal panggil aja gitu ya, si value-nya kita tampung, kita pakai file person, misal kita bikin variabel baru namanya person, kemudian kita terima menggunakan intent. Nah di sini menariknya rekan-rekan bisa ngeget nih gitu ya, ngeget dari sisi parcelize yang tadi udah dikirim gitu. Nah menggunakan get parcelize extra ya. Nah di sini rekan-rekan bisa pilih value-nya adalah objeknya itu sendiri gitu ya. Nah di sini kita bisa panggil si nama kelasnya, kemudian tadi konstanta extra personnya kita bisa panggil juga as a person di sini. Nah habis itu udah kita bisa kasih dulu si variabel baru untuk nampung komponen yang tadi ya, value-value-nya gitu. Jadi misalkan namanya kita pakai $. Nah ini tinggal panggil aja karena objeknya udah ada, person.name gitu. Artinya objek person dengan value name kita terjemahkan ke dalam bentuk string gitu, untuk bisa ditampung gitu ya ke variabel selanjutnya. Kemudian begitu seterusnya nih, kita bisa lakukan implementasi selanjutnya. Misal kita enterkan isinya ada email juga, terus kita bisa lakukan hal yang tadi pakai $, dan di sini kita panggil person.email gitu, .to string gitu ya. Nah habis itu panggil lagi yang lainnya. Ini sangat bisa dilakukan enter ya. Jadi rekan-rekan bisa kasih tanda tambah, terus di sini bisa langsung kasih lagi /n, anggaplah mau nge-enter lagi ke bagian bawahnya gitu. Dan ini ada satu lagi gitu ya, misalkan umurnya udah sekarang kita bisa nambahin ada kota misalkan gitu, satu lagi ya, /n kota, dan udah nih misalkan tutup tadi variabel kita sampai city ya. Oke. Nah habis itu udah deh, kita tampung nama, email, umur, dan kota ini ke dalam satu variabel namanya text. Si text ini kita tampung ke text view txt object.text. Udah deh, selesai. Ini codingan untuk menampungnya ya. Nah walaupun di sini rekan-rekan ada sebuah coding yang deprecated gitu ya, deprecated warning. Nah ini salah satu contoh deprecatednya, yaitu kalau kita pakai get parcelize gitu ya. Nah ini deprecated untuk build version kode tiramisu gitu ya. The value previously added with put extra if or null if no parcelable value was found. Jadi harapannya bisa pakai put extra string, dan ini udah ada rekomendasi selanjutnya. Namun kita coba dulu running yang objek menggunakan perpindahan value dengan objek ini gitu, untuk coba memperlihatkan dulu bahwa ini ada deprecated code kalau kita pakai tiramisu nih
gitu. Oke, kita coba pindah ke activity baru dengan objek, klik, dan hasilnya sudah muncul gitu ya. Jadi betul-betul yang dikirim dari main activity adalah value ini gitu ya. Dikirimkan menggunakan put extra dan langsung dikirimkan objeknya saja satu. Di kelas selanjutnya diterima dengan objek present juga, namun ada get personalizable extra. Nah, extra presentnya kita pasang di sini dan kita tampung setiap value-nya ke variable lokal namanya text gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Ini adalah video explicit intent gitu ya. Dimana kalau kita kembali ke teori, explicit intent ini kita bisa memulai specific activity yang langsung secara eksplisit didaftarkan ya intent ke activity selanjutnya, kemudian di start intent. Namun bedanya kita bisa mengirimkan data satuan ataupun bisa mengirimkan objek gitu. Baik, di video selanjutnya setelah ini saya akan membahas mengenai implicit intent gitu ya, dengan mencoba memanggil URL Google, kemudian ada phone number juga gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Hatur nuhun.